Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Pradipta Kumara Parabandaru. Sebelumnya saya ada di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur Bali. Namun saat ini saya ditugaskan di Satuan Kerja Prasarana Strategis Jawa Timur. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil unit kerja saya, yaitu di Satker Prasarana Strategis Jawa Timur. Jadi untuk tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Pelaksana Strategi sendiri itu berdasarkan Permen PU nomor 1 tahun 2024, yaitu tugasnya menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang prasarana strategis, dukungan perekonomian, pendidikan, peribadatan, olahraga, sosial budaya, dan kesehatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian untuk fungsinya sendiri di sini eh, keseluruhannya terkait mengenai prasarana strategis ya, dari mulai perumusan kebijakan, kemudian ada juga dia pelaksanaan kebijakan, lalu memfasilitasi pengembangan jejaring kemitraan, pengembangan prasarana strategis, kemudian penyusunan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK di bidang sarana dan prasarana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian sebagai pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, lalu pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pelaksana Strategis, kemudian juga pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Nah, kemudian di sini ada struktur Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur. Jadi untuk di daerah sendiri, untuk prasarana strategis itu masih dalam bentuk satuan kerja, belum balai karena memang baru terbentuk di tahun 2025. Nah, susunannya itu ada kepala satker di mana di situ dari kepala satker dibantu oleh bendahara, lalu ada PPSPM, kemudian ada asisten umum, lalu ada asisten perencanaan dan PPK wilayah 1 dan wilayah 2. Nah, kemudian di sini peran saya sendiri di Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur. Di sini saya diminta untuk membantu di PPK wilayah 1. Untuk keseluruhan tugas kerja saya masih belum memahami secara keseluruhan karena memang saya baru bergabung beberapa bulan di sini dan masih harus melaksanakan tugas di Latsar. Dan beberapa yang saya ketahui yaitu melakukan perencanaan, pembangunan, dan pengawasan sarana prasarana strategis, kemudian penyusunan dan pelaksanaan norma standar prosedur dan kriteria, lalu pelaksanaan administrasi penunjang di Satuan Kerja Prasarana Strategis sesuai ketentuan perundang-undangan. Nah, kemudian pelayanan yang dapat saya lakukan di sini yaitu pendampingan teknis, penerapan standar, peran pekerjaan infrastruktur prasarana strategis, kemudian mengelola data pelaksanaan pekerjaan di area PPK wilayah 1, lalu penyusunan laporan evaluasi pasca pekerjaan, kemudian juga ada koordinasi lintas sektor terkait hubungan pekerjaan dengan pelaksanaan strategis. Karena kan tugasnya kan secara tusinya dia juga berkaitan dengan instansi lain ya. Lalu standar layanan yang ingin saya berikan yang pertama mengenai akuntabel atau akurat. Jadi data yang saya masukkan untuk pekerjaan dan yang saya gunakan merupakan data yang dapat saya pertanggungjawabkan. Kemudian mengenai waktu, pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan tanpa mengurangi waktu pekerjaan. Lalu ada transparansi ya, di mana informasi mengenai progres pekerjaan disampaikan secara jelas dan terbuka tanpa ada yang ditutupi. Nah, di sini kontribusi pekerjaan saya pada tujuan besar instansi saya yaitu saya berkontribusi dengan memastikan bahwa pelaksanaan pekerjaan infrastruktur strategis berjalan sesuai dengan standar teknis, terukur dengan data yang akurat, tepat waktu, serta transparan dalam setiap prosesnya. Melalui pendampingan pengelolaan data, evaluasi, dan koordinasi lintas sektor, tugas saya mendukung terwujudnya prasarana yang andal dan berfungsi optimal. Dengan demikian, peran saya membantu instansi mencapai tujuan besarnya yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur strategis untuk kepentingan masyarakat secara efektif, efisien, dan akuntabel.
Nah, di sini untuk ciri soal ASN yang saya terapkan yaitu ada produktivitas dan objektivitas. Kemudian ada inovasi dan adaptasi, lalu ada kolaboratif dengan berkolaborasi lintas sektor. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya tingkatkan, yaitu pemahaman mengenai job desk untuk bisa mengetahui lebih banyak lagi mana yang bisa saya kerjakan, kemudian kemampuan dalam berkomunikasi, lalu pengetahuan terkait SOP dan regulasi, konsistensi penyertaan data, serta komunikasi mengenai progres pekerjaan. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait struktur organisasi di unit saya, serta tugas dan yang saya kerjakan di dalam unit saya. Terima kasih.